Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 340 merebut tempat duduk. Apa? Pria itu langsung marah, bagaimana kerja kalian? Aku sudah reservasi tempat. Kenapa masih membiarkan orang lain duduk? Pria itu bersikap buruk, berkata dengan sombong. Pelayan juga tidak berani menambah amarah pria ini. Maaf tuan, waktu reservasi tuan dari jam 11 sampai jam 12. Sekarang waktu sudah lewat, tuan belum datang, jadi reservasi dianggap batal. Pria itu mendengus dingin, bohong. Sekarang sama sekali belum jam 12. Ditambah lagi, di kota Donghai ini, siapa yang tidak kenal padaku, Tuan Muda Kun? Berebut tempat denganku, tidak ingin bekerja lagi. Perkataan ini dikatakan untuk sang pelayan, dan juga untuk Thomas Kin. Karena bagaimanapun dia yang salah, kalau Thomas Kin bisa inisiatif merelakan tempatnya, maka itulah yang terbaik. Melihat itu, Angelin Wang berkata kecil. Kak Thomas, bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Angelin Wang tidak ingin membuat masalah, tapi Thomas Kin bukanlah orang yang mudah ditindas. Merelakan apanya? Makanan sudah datang, jangan pedulikan nyamuk. Tuan Muda Kun mendengus dingin, siapa yang kamu sebut nyamuk? Bocah tengik, keberanianmu besar juga ya. Berani melawanku. Di mana manajer kalian? Suruh manajer kalian keluar. Di saat sedang ribut-ribut, seorang pria muda berpakaian jas berjalan keluar. Yo, Tuan Muda Kun sudah datang. Manajer Wang, ada apa dengan pelanggan kalian ini? Hanya memesan sedikit barang, kalian juga melayani. Berapa banyak pesananku di restoran kalian selama setahun ini, kalian tahu bukan? Manajer Wang segera tersenyum minta maaf, iya, tentu saja tahu. Tenang saja, masalah ini pasti aku urusi dengan baik. Manajer Wang melihat sekilas ke arah Thomas Kin. Memang benar tidak ada yang terlalu mahal, bahkan satu botol bir saja tidak ada. Manajer Wang pun meletakkan senyum, digantikan dengan tampang dingin, berjalan ke hadapan Thomas Kin dan berkata, maaf tuan, meja ini sudah direservasi duluan oleh pelanggan lain. Harap kalian berpindah tempat. Setelah menoleh ke belakang sebentar, manajer Wang berkata, oh, sudah tidak ada tempat lagi. Kalau begitu kalian tunggu saja. Thomas Kin mengerutkan dahi, menunggu. Aku duluan yang datang. Pelayan kalian mengaturku duduk di sini. Selain itu aku juga sudah memesan makanan, bahkan sudah diantarkan juga. Sekarang menyuruhku menunggu tempat lain. Tuan Muda Kun mendengus dingin, bukankah hanya beberapa makanan seafood barat saja? Aku yang traktir. Kalian cepatlah pergi. Thomas Kin mengerutkan dahi dan berkata dengan tidak senang, pergi. Kamu. Melihat sikap Thomas Kin begitu keras, Tuan Muda Kun juga tidak berani sembarangan bergerak. Kalau pria norak itu bertengkar, bisa saja membunuh orang. Manajer Wang, masalah ini kamu yang urus saja. Manajer Wang menganggukkan kepala, Tuan Muda Kun tenang saja. Aku langsung panggilkan satpam. Setelah itu, manajer Wang langsung berbalik dan pergi ke belakang, bersiap memanggil satpam dan beberapa pelayan untuk mengusir Thomas Kin keluar. Tiba-tiba, pelayan tadi menghentikan manajer Wang dan bertanya. Manajer, orang itu? Dr. Stranger, bab 341 tamu VIP. Sebastian He adalah bos besar mereka. Restoran kecil ini hanyalah salah satu bisnis kecil yang paling tidak berarti yang berada di bawah naungan perusahaan besar He. Bahkan Direktur He tidak pernah datang ke restoran kecil ini. Tapi, foto Direktur He tetap digantung di sini untuk meningkatkan kualitas dan reputasi restoran kecil ini. Semua orang tahu restoran ini dibuka oleh miliarder, jadi sangat banyak orang yang datang ke sini.
Foto-foto yang tergantung di dinding semuanya adalah beberapa tokoh masyarakat terkenal, bintang sepak bola, penyanyi, aktor ternama. Orang-orang yang bisa berfoto dengan Sebastian He dan digantung di dinding pasti bukan orang biasa. Tapi, di tengah dinding, malah tergantung foto Thomas Kean dan Sebastian He. Manajer Wang panik, dia tidak menyangka hari ini dia bertemu dengan tokoh besar di dalam foto. Meskipun dia bukan tokoh besar di industri hiburan, tapi dia pasti bos besar yang memiliki pengaruh yang hebat, kalau tidak, mana mungkin dia bisa berfoto dengan Direktur He. Manajer Wang bergegas mengirim pesan WeChat kepada supervisor restoran. Supervisor restoran, siapa pemuda yang berfoto dengan Direktur He yang fotonya digantung di tengah dinding? Setelah beberapa saat, supervisor restoran menjawab, katanya dia adalah tamu VIP Direktur He. Foto ini difoto karena Direktur He meminta berfoto dengannya. Foto ini sangat berharga. Bagaimanapun Sebastian He adalah seorang miliarder, meskipun para selebriti itu juga sangat hebat, tapi bagi mereka bisa berfoto dengan Sebastian He merupakan sebuah kehormatan, biasanya mereka yang meminta berfoto. Hanya foto bersama dengan Thomas Kean yang merupakan permintaan Sebastian He. Begitu mendengar hal ini, manajer Wang berkeringat dingin, lalu dia segera berjalan kembali dan mengambilkan 2 botol wine yang paling mahal lalu mengantarkannya. Tuan Nyonya, aku benar-benar minta maaf, sikapku tadi tidak baik, aku minta maaf kepada Anda berdua. Cate Lafite tahun 82 ini adalah pemberian dari restoran kami, silahkan dinikmati. Tamu-tamu di sekitar langsung tercengang, barusan, manajer Wang masih dengan sombong ingin mengusir orang ini, tapi sekarang kenapa dia jadi bersikap sangat rendah hati? Tuan Muda Kun mengerutkan kening dan mendengus dengan dingin. Manajer Wang, ada apa denganmu, kenapa kamu masih tidak mengusirnya? Manajer Wang menoleh dan menatapnya, lalu dia berkata dengan dingin, diam. Kalau mau makan, makan saja, kalau tidak pergi sana, kalau kamu berani membuat masalah lagi, percaya atau tidak, aku tidak akan segan-segan kepadamu. Selesai berbicara, beberapa penjaga keamanan berdiri di belakang manajer Wang, mereka sudah siap untuk turun tangan. Ekspresi wajah Tuan Muda Kun berubah. Dia merasa sangat malu, sambil mengertakkan gigi, dia berkata dengan pelan. Manajer Wang, apa maksudmu? Kamu harus tahu, setiap tahun aku menghabiskan ratusan juta rupiah untuk makan di restoran kalian. Manajer Wang melambaikan tangannya sambil berkata dengan acuh tak acuh, ratusan juta rupiah. 1 botol wine ini saja sudah bernilai puluhan juta rupiah. Kalau kamu sanggup makan di sini makanlah di sini, kalau tidak sanggup cepat pergi, aku juga tidak butuh pelanggan sepertimu. Kamu. Tuan Muda Kun tidak menyangka manajer Wang akan berubah secepat ini, tadi dia masih membantunya, tetapi sekarang dia malah mengusirnya. Sudahlah, hari ini suasana hatiku sedang baik, aku tidak akan membuat perhitungan denganmu. Aku akan duduk di sini saja. Ini restoran Sebastian He, dia tidak berani bertindak sembarangan. Kebetulan ada seorang pelanggan yang sudah selesai makan, jadi dia langsung duduk di sana. Angelin Wang juga bingung. Kak Thomas, ada apa dengan manajer ini? Apakah dia salah minum obat? Thomas Kean menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, mungkin dia salah mengenali orang. Selesai berbicara, mereka melanjutkan makan mereka. Tuan Muda Kun yang berada di samping bermuka masam, hari ini dia sangat kehilangan muka, tentu saja dia memendam kebencian terhadap pria dan wanita ini. Melihat Angelin Wang, Tuan Muda Kun tiba-tiba merasa dia sedikit familiar, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat. Kinari, apakah gadis ini teman sekelasmu? Tuan Muda Kun diam-diam memfoto Angelin Wang dan Thomas Kean, lalu mengirimkan fotonya. Saat melihat foto ini, Kinari Liu langsung marah. Benar, dia orangnya. Tak kusangka pasangan. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.